Mereka menyampaikan harapan besar kepada Abu Tu untuk bisa memberikan salah seorang santri terbaik Abu Tu menjadi pimpinan Jabal Nur. Kalau untuk sejarah bagaimana perpindahan peralihan status daerah Salafi kepada terpadu ini bagaimana? Fasilitas yang ada di pesantren-pesantren terpadu lainnya dengan fasilitas yang kita punya saat ini, mungkinkah Jabal Nur merubah dari Salafi menjadi terpadu? Jadi setelah dibangun balai, ada bilik, mereka bermusyawarah lagi. Ini sarana untuk pesantren sudah mulai kita kerjakan. Sekarang siapa yang pimpin pesantren ini? Nah, saya lupa tadi. Kemudian, tadi pertanyaan tadi, kenapa disebut Dayah Jabal Nur? Ya. Disamakan dengan nama masjid. Nah, jadi masjid Jabal Nur, pesantrennya pun diberi nama Jabal Nur. Supaya lebih identik gitu, lebih identik pesantren dengan masjid itu identik. Jadi barangkali kalau misalkan nama masjid Jabal Nur, nama masjidnya Jabal Nur, terus nama pesantrennya misalkan Darul Arafah misalkan, kan agak jauh. Nah, jadi diidentikan dengan nama masjid. Nah, kita lanjutkan. Mulailah dibahas tentang siapa yang akan memimpin pesantren ini ke depan. Karena sarana sudah ada, jadi balai, kemudian tempat penginapan santri. Almarhum Ustaz Yusuf Qasim, dengan semangat beliau yang luar biasa, beliau mencari ke sana ke sini, mencari informasi dari dayah ke dayah, siapa kira-kira yang akan direkrut untuk menjadi sosok pimpinan Jabal Nur. Jadi belum tertuju ke abu kita waktu itu, belum tertuju kepada Tengku Yunus, belum haji. Jadi Haji Yusuf Qasim ini atau Ustaz Yusuf Qasim ini mencari informasi kemana-mana siapa yang cocok untuk menjadi sosok pimpinan Jabal Nur waktu itu dan sampai di masa akan datang. Jadi ditelusuri ke Tanah Merah, ke Jadrung, konsultasi dengan Abu Pulau Gading. Untuk selanjutnya, usul daripada Abu Pulau Gading supaya tokoh masyarakat ini berkonsultasi dengan Abu Tumin, Allahyarham. Jadi mereka Ustaz Yusuf Qasim serta beberapa orang tokoh menuju ke Dayah Abu Salam Blanglade, bertemu dengan Abu Tu, sekali lagi Allahyarham, menyampaikan hasrat mereka warga Baitan Harun ini untuk mendirikan Dayah dan diberi nama Jabal Nur. Jadi fasilitasnya sudah ada, masjid sudah ada, yang belum ada pimpinan Dayah. Jadi almarhum Ustaz Yusuf Qasim, kami potong, santrinya Ustaz pada masa itu apakah sudah ada? Belum ada. Satu pun belum ada. Jadi Ustaz Yusuf Qasim menyampaikan kepada almarhum Abu Tu masih segar juga waktu itu, masih kuat, masih muda. Keinginan mereka untuk mendirikan Dayah dan mereka sedang mencari sosok yang menjadi pimpinan Jabal Nur. Mereka menyampaikan harapan besar kepada Abu Tu untuk bisa memberikan salah seorang santri terbaik Abu Tu menjadi pimpinan Jabal Nur. Nah, jadi banyak pertanyaan dari Abu Tu waktu itu kepada tim ini, menanyakan bagaimana kesiapan Dayah, sarananya, rumah penginapan yang akan dijadikan pimpinan dan sebagainya, kesejahteraannya. Nah, jadi mereka menyampaikan insya Allah mereka akan bahasanya ditanggung. Waktu itu belum tertuju kepada sosok Abu Yunus. Jadi tidak cukup sekali proses pinangan itu. Nah, jadi Abu Tu menangguhkan. Jadi ini tidak bisa kita putuskan sekali pertemuan. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi tim ini kembali lagi
saya Yusuf Kasim bersama beberapa orang tokoh kembali lagi ke Dayah Babu Salam Lamdade, kembali bertemu dengan Tu untuk mendapatkan jawaban pasti. Nah, akhirnya pada waktu itu Abu Tu menunjuklah kalau memang seperti yang Tengku sampaikan itu, Dayah akan dibangun di sana dan dengan nama Dayah Jabal Nur. Dan Tengku meminta kepada saya untuk memberikan salah seorang murid saya menjadi pimpinan di sana. Saya sudah mempersiapkan murid terbaik saya, yaitu Tengku Yunus dari Simpang Keramat. Pada waktu itu, Tengku Yunus masih menjabat ketua umum di Dayah Lamdade. Jadi setelah Abu menyampaikan seperti itu, langsung disahuti oleh tim ini, diiyakan baik kalau begitu tuh kami akan mempersiapkan segala sesuatu dan pada waktunya yang tepat nanti kami akan jemput Tengku Yunus untuk menetap di Dayah Jabal Nur dan beliau sebagai pimpinan di sana. Dan itu pada proses yang saya sampaikan itu pada tahun 89. Tahun 1989, jadi Masjid Jabal Nur sudah saya laksanakan, peresmian yang dilaksanakan pada tahun 89, diresmikan oleh General Manager, saya lupa namanya waktu itu. Kalau Pak Camatnya, kalau tidak salah ingat saya, Pak Camatnya bernama Sadli Badai, kalau tidak salah, tahun 89. Nah, setelah peresmian masjid, maka resmilah Tengku Yunus menetap di sini sebagai pimpinan Dayah. Santri belum ada. Santri belum ada. Nah, waktu itu Tengku Yunus sendirian. Ya, Tengku Yunus sendirian. Saya Yusuf Kasim ini sudah mulai berpikir lagi, tidak mungkin Tengku Yunus sendiri di sana. Tidak ada kawan untuk berdiskusi atau menyampaikan apapun. Atau melaksanakan tugas-tugas tentang Dayah ini, tidak ada tempat berbagi tugas. Itu staf lah, sebagai staf Abu Yunus. Jadi oleh Pak Yusuf Kasim ini dicarilah 2 orang lagi untuk staf Abu atau temannya Abu di sini. Yang pertama yaitu Tengku Jamaluddin. Sekarang beliau masih diberikan keberkahan umur, beliau di kandang. Kemudian yang kedua Tengku Haji Amisa Ahmadi. Jadi Tengku Yunus, Tengku Isa Ahmadi dan Tengku Jamaluddin, mereka bertiga di sini. Santri belum ada. Jadi menetap di sini. Tengku Yunus menempati bilik yang ada di balai. Kemudian Tengku Jamaluddin menempatkan bilik yang saya sebutkan 4 bilik tadi. Nah, itu tiga beliau itu masih lajang, masih muda, jadi belum ada Umi waktu itu. Saya yakin waktu itu ketiga-tiganya belum kenal Umi, belum ada calon, belum ada. Jadi menetap di sini 3 orang tengku guru kita itu mulailah pertama-tama mereka belajar di sini, ulang-ulang dengan Abu kitab-kitab mereka yang mereka pelajari. Selanjutnya mulailah ada santri, nah itu Tengku Saril yang sebutkan dari Saridin, kemudian Tengku Yufriyadi, siapa lagi ya? Tengku Pangi, kalau Tengku Pangi kapan? Tengku Pange setelah saya. Nah, Tengku Saridin, Tengku Yufriyadi, masuk saya. Kemudian ada saya bawa 2 orang kawan dari Simpang Keramat, yaitu Misnan dan Pujiono. Berselang beberapa waktu kemudian hadir Tengku Pange, hadir Tengku Basarin, Tengku Gade, ada beberapa orang lagi dari Meraksari Buntut. Jadi ada sekitar 15 orang waktu itu. Itu sudah mulai aktif belajar, yang mengajar kami Abu sendiri. Jadi memang kami sangat luar biasa diistimewakan.
Jadi tidak pernah ada kejadian santri itu tahap pertama belajar diajarkan oleh pimpinan, tidak ada. Jadi ketika kami memang diajarkan langsung oleh Abu waktu itu. Jadi hafal awamil segala macam, bajuri sampai iyana sampai dengan mahli itu Abu yang ngajar. Ini sampai dengan saya ceritakan sampai di sini, Daya sudah jalan. Ya sudah jalan, jadi proses belajar mengajar sudah berjalan. Ya seperti layaknya ada yang lain, jadi santri masak sendiri kecuali Abu beli nasi. Abu beli nasi. Kalau kami masak sendiri ya seperti lazimnya santri di daerah yang lain lah, dengan menu yang memang menu khas santrinya kan. Ya. Itu dengan Indomie dan saja seperti itu. Nah, jadi terus berjalan seperti itu. Dan santri terus bertambah. Ada yang perpindahan dari Blangbade pindah ke sini. Kemudian ada yang datang khusus dari Aceh Timur, saya lupa, Perla. Dari Perla, yaitu Tengku Mustafa. Itu dari Perla, dari Perla langsung ke sini, belajar di sini. Dan sekarang Tengku Mustafa di Perla itu sudah mendirikan pesantren di Perla. Dan nama pesantren dibuat di sana persis seperti sini. Ya. Madinah Diniyah Jabal Nur. Cuma daerahnya yang beda. Daerahnya beda dan pola kurikulum yang berbeda, bukan terpadu tapi salafiyah. Jadi waktu itu santri terus bertambah, aktivitas santri juga terus bertambah, dan alhamdulillah terlihat jamaah di masjid 5 waktu hidup. Karena ada santri waktu itu yang memang salatnya harus di masjid, diwajibkan oleh Abu, wajib berjamaah. Jadi itu berjalan sampai dengan tahun 2003 terus berjalan dengan pola salafiyah dan santri terus bertambah. Jadi untuk akhir 2002 Abu sudah mulai berpikir untuk kemajuan pesantren di masa akan datang, untuk kemajuan Jawa di masa akan datang. Bagaimana supaya ini Daya ini tidak seperti ini. Jadi kalau istilahnya seperti apa ya? Seperti pohon tumbuh di karang, mati segan, hidup pun tidak bisa. Nah, jadi tidak berkembang. Jadi kalau ada santrinya 40 terus nggak berkembang, malah berkurang. Malah berkurang atau istilahnya silih berganti. Pulang 5 orang, masuk 5 orang. Seperti itu. Karena waktu pada tahun 2002 saya sudah tergolong sudah berumur ya. Sudah berumur karena pada tahun 89 sudah nikah. Saya nikah di sini, istimewanya di sini. Istimewanya itulah dia. Saya sebagai santri menikah di sini dan setelah menikah tetap di sini. Iya. Mudah-mudahan seluruh dewan guru dan Jadi saya menikah pada tahun akhir 98. Menikah dengan salah seorang gadis di Batupat Barat. Tapi posisi saya menetap di Jabal Nur. Ini Ustaz, sebelum jauh lagi Ustaz, siapa duluan Ustaz dengan Abu nikah? Oh iya, jauh sekali. Jadi saya mengulur sedikit ke belakang. Di antara 3 orang yang saya sebutkan tadi, yaitu Abu Yunus, Tengku Haji Bisa Ahmadi, Tengku Haji Jamaluddin. Di antara mereka bertiga ini, yang duluan nikah Tengku Haji Isa Ahmadi. Tengku Isa Ahmadi yang duluan menikah, beliau menikah ke Medan. Dan kami pada waktu itu rame-rame tadi itu ke Medan. Dan itu pertama kali saya menginjak tanah Medan. Diberi bus oleh Harun. Ada 2 bus waktu itu oleh Peter Harun.
Jadi ramai bapak, ibu-ibu dan santri ikut minta lintuh ke sana. Kalau tidak salah saya di Medan itu kami minta lintuh ke nama kampungnya Kelurahan Sungai Mati, Pak. Sungai Mati nama kampungnya di kota Medan. Jadi pertama Tengku Isa yang menikah, setelah itu Tengku Jamal, terakhir baru Abu. Ya, terakhir Abu. Saya lupa Abu tahun berapa menikah. Mungkin sekitar berapa ya? Sekitar ya tahun-tahun 91 lah. 91. Saya lupa data konkretnya, lupa tahun berapa Abu menikah. Cuma yang saya ingat urutannya itu yang pertama Tengku Isa, Tengku Jamal, baru Abu menikah ya. Kalau dari golongan santri dulu, Ustaz, berarti siapa yang duluan? Dari golongan santri, yang duluan nikah saya. Baru menikah saya. Setelah itu baru menyusul yang lain, baru menyusul baru menyusul Tengku Pange ya. Tengku Warisudin, baru diikuti oleh yang lain. Kalau untuk sejarah bagaimana perpindahan peralihan status daerah Salafi kepada terpadu ini bagaimana? Oh iya, bagus sekali. Akhir tahun 2002 mulai Abu membahas serius dengan saya menyangkut dengan langkah-langkah apa yang perlu kita tempuh untuk merubah Dayah Jabal Nur Salafi menjadi Dayah Jabal Nur Terpadu. Jadi kebetulan jauh sebelum itu saya sering ke salah satu pesantren yang ada di Kecamatan Muara II di Palu, pesantren modern. Jadi Ustadz di pesantren modern tersebut itu kawan kuliah saya. Saya sering nginap di sana, bahkan kenal baik dengan pimpinan Dayah modern itu. Jadi saya melihat fasilitasnya, pola asuhnya, banyak hal yang saya lihat di sini. Jadi itu yang saya diskusikan dengan Abu. Saya ingat sekali waktu itu Abu menanyakan ke saya, sejauh yang Tengku Nazar lihat, fasilitas yang ada di pesantren-pesantren terpadu lainnya dengan fasilitas yang kita punya saat ini, mungkinkah Jabal Nur merubah Dayah Salafi menjadi terpadu? Saya secara spontan tanpa harus berpikir banyak langsung saya jawab pantas. Kenapa saya jawab pantas? Abu menanyakan kenapa Tengku Nazar jawab pantas. Saya bilang begini, salah satu pesantren di Kecamatan Muara II, pesantren modern yang sekarang santrinya sudah ratusan, dulu waktu pertama digerakkan itu biliknya itu berlantaikan tanah, lantai tanah dibentang triplek bekas dari Bidarun, santri bentang kasur tidur di situ dengan jumlah santri sekitar 20-an yang sekarang sudah 1000. Dari situ saya sangat optimis menjawab pantas kita membuat pesantren Jabal Nur Salafiyah yang sedang jalan ini kita rubah menjadi terpadu. Itu dialog terakhir Abu dengan saya sebelum mengambil kesimpulan membuat Dayah terpadu. Jadi setelah dibilang itu, sampaikan ke saya, Tengku Nazar yakin itu? Sangat yakin. Baik. Setelah itu duduk Abu, saya, almarhum Pak Yusuf Kasim, almarhum Ustadz Haji Fakhri Wahyuddin, kalau tidak salah ada Pak Haji Samsul Bahri. Nah, jadi membahas apa yang ada di kesimpulan sementara antara Abu dengan saya, bahwa Jabal Nur ini akan kita rubah kurikulumnya menjadi terpadu. Dialog lah, saya Yusuf Kasim, saya, Abu dan sebagainya. Jadi kesimpulan duduk di situ, insya Allah tahun ini kita siapkan segala administrasinya untuk merubah Jabal Nur menjadi terpadu. Nah,
Jadi kesimpulan waktu itu kita robah di terpadu. Setelah duduk itu, Abu pergi ke Pulau Gading, bertemu dengan Abu Pulau Gading Allahyarham. Abu menyampaikan kepada Abu Pulau Gading bahwa Jabal Nur, insya Allah saya akan robah polanya menjadi terpadu. Apa alasannya? Kata Abu kepada Abu Pulau Gading. Ya. Alasannya, kalau saya buat, saya kembangkan terus Salafiyah, ini sudah ada di sini di Pulau Gading. Ya. Nah, jadi saya buatlah di sana pola terpadu yang ada MTS dan MA-nya nantinya. Jadi di sini tetap Salafiyah, maju Salafiyah, di sana terpadu. Terpadu yaitu kurikulum kitab kuning seperti layaknya pesantren yang lain, tapi ditambah dengan sekolah. Itu yang Abu sampaikan kepada Abu Pulau Gading, ya, sekaligus ya memohon izin dan mau arahan. Jadi arahan daripada Abu Pulau Gading waktu itu, ya baik kalau begitu silahkan. Nah, setelah dialog Abu dengan Abu Pulau Gading, sampaikan ke saya, insya Allah kita akan menerima santri baru pada 2000. Juli pada ajaran baru 2002. Baik, saya sampaikan ke Bu, insya Allah saya akan upayakan mempersiapkan segala yang diperlukan. Jadi waktu itu melihat saya berdiskusi dengan kepala MTS, kepala MSen Dewantara. Waktu itu MSen Dewantara lokasinya di Min 4 sekarang. Ya, masih di Ujung Salim. Betul, ya. Itu di situ ruang belajarnya. Dan kepala madrasahnya itu Pak Haji Jamaluddin Adam. Pak Haji Jamaluddin Adam, beliau kepala madrasahnya. Jadi saya berdialog dengan beliau, tujuan Abu mendirikan MTS daerah terpadu dan yang ada sekolah MTS SMA di sini. Jadi saya sampaikan kepada Pak Jamaluddin, Pak, mohon kerjasamanya. Kami titipkan diri sasaran untuk masuk ke Jabal Nur. Jadi kalau ada yang berminat, ya silakan mendaftar ke sana. Atau Bapak arahkan bagaimana kalau Pak barangkali nanti dia tampung di sini yang tidak memadai, jadi arahkan ke sana. Jadi insya Allah, alhamdulillah Pak Jamaluddin menanggapi dengan sangat serius. Baik kalau begitu. Jadi alhasil tahun 2002 pada bulan Juli itu kita mulai membuka MTS dengan jumlah santri kalau tidak salah ingat saya adalah 11 orang. 11 orang. Bisa kalau kami minta disebutkan nama, kadang ada yang tahu. Sebagian saya masih bisa ingat. Tapi banyak yang lupa. Jadi sekarang mereka tersebar di mana-mana. Ada namanya Syahril Harahap, Fahrul Razi, Nainunis, ada beberapa orang lagi saya lupa namanya. Yang putri juga ada beberapa, kalau yang putri lupa namanya. Dan ada yang tidak menginap. Menginap tetapi sekolah di luar, sekolah di SMP Dewantara. Mereka menginap di sini, ngaji malam di sini, tapi sekolah di SMP Dewantara. Kedua orang seperti itu, dan itu cuma 2 orang, tidak bertambah lagi. Itu tahun depan tidak diterima lagi seperti itu. Juli, pertengahan Juli kita mulai belajar MTS kelas 1, dan proses belajar seperti biasa lancar, didukung oleh guru-guru pada waktu itu. Kemudian, nah pada bulan September, Juli sampai dengan September 2002 sebetulnya, 2003 salah sebut tadi, 2003 mohon maaf, 2003 Juli 2003. Jadi belajar, kemudian
pada bulan September 2003 dilaksanakanlah peresmian Daya. Tanggalnya itu sangat fundamental, 11 September, yaitu 11 September itu peristiwa terjadi runtuhnya WTC di Amerika Serikat. Jadi tanggal 11 September itu peresmian Daya, dari Daya Salafi menjadi Daya Jabal Nur. Tapi di situ tidak disebutkan peresmian peralihan. Yang disebutkan adalah peresmian Daya Jabal Nur. Hadir pada waktu itu yang pertama sekali Allahyarham Abu Pulau Gading. Itu dari kalangan ulama. Kemudian dari ulama-ulama di Dewantara dan Aceh Utara juga hadir. Hadir dari kalangan pejabat, yaitu ketua DPR. Ketua DPR waktu itu almarhum Abu Saifuddin, kemudian Bupati, yaitu Bapak Insinyur Haji Tarmizi Akarim. Kepala Kan Kemenang Aceh Utara, yaitu Bapak Haji Gani Isa. Kemudian dari Sekda, saya lupa namanya, dari Sekda Pak Isa Ansari yang sudah almarhum. Jadi semua hadir pada waktu itu. Kemudian dari manajemen PIM, manajer PIM, manajer Arun, itu hadir semuanya. Jadi dilaksanakanlah acara peresmian tepat pada tanggal 11 September 2003 peresmian Jabal Nur, dan pada waktu itu masih suasana daerah militer, masih dom. Jadi pengamanan dan penjagaan ini tiga ring penjagaan keamanan, aparat lengkap dengan senjata laras panjang. Jadi 3 ring itu lokasi 200 meter dari lokasi, 500 meter dari lokasi, jadi 3 ring. Jadi kenapa saya tahu pengamanan 3 ring? Ketika makan siang. Ketika makan siang, saya diskusi dengan komandan pengamanan, Pak, kami siapkan makan siang untuk anggota berapa orang? Disebutlah sekian anggota saya. Baik, kami siapkan, Pak. Dulu disebut, ini Pak, pengamanan 3 ring. Lokasi 200 meter dari lokasi dan 500 meter dari lokasi, sampai ke Jalan Medan Aceh ada pengamanan. Dan kalau sudah siap makanannya, nasi bungkus, serahkan saja ke kami, biar saya suruh anggota saya untuk mengantar. Bapak tidak mungkin ke sana. Nah, Bapak tidak tahu lokasi mereka di mana, duduknya di mana, dan tidak mungkin. Nah, jadi personil pengamanan luar biasa ramai, dan pengamanan lakukan tidak hanya pada hari H. Min H2 sudah mulai sterilisasi. Jadi sterilisasi lokasi Min H2 sudah mulai. Itu untuk pengamanan. Jadi itu yang sangat berkesan dalam pelaksanaan kegiatan itu. Dan acara peresmian Daya itu berjalan dengan lancar, khidmat, dan membahagiakan kami semuanya, terutama Abu. Jadi saya melihat waktu itu Abu sangat bahagia sekali dalam peresmian itu. Ketika Abu berbicara tentang visi misi peresmian Daya Jabal Nur ini, kemudian motivasi besar yang diberikan oleh Abu Pulau Gading, kemudian motivasi besar yang diberikan oleh Ketua DPR waktu itu Abu Saifuddin, dan yang paling luar biasa sekali semangat diberikan oleh Bupati waktu itu Insinyur Haji Tarmizi Akarim. Jadi beliau memberikan motivasi yang sangat luar biasa sekali, sampai saya juga diberikan semangat yang luar biasa. Ditepuk-tepuk di bahu, inilah cikal bakal sebagai pengelola Jabal di masa akan datang. Nah, jadi acara penuh khidmat. Jadi mulai daripada sambutan segala macam, yang terakhir pembukaan selubung pamflet Daya Jabal Nur yang terlihat sekarang. Yang di depan itu selubung pamflet itu dibuka, ditarik oleh Bupati Aceh Utara waktu itu, didampingi oleh Abu Tu dan Abu Pulau Gading, Abu Saifuddin, dan Kepala Kan Kemenak, itu Bapak Isa. Jadi terakhir prosesi itu adalah membuka selubung pamflet nama Daya. Nah, diakhiri dengan kegiatan itu. Jadi setelah itu proses belajar terus berjalan sebagaimana layaknya sekolah-sekolah yang lain.
ujian dan sebagainya, terus saya pacu. Terus tahun depan sudah mulai istilahnya penyebaran informasi, penyebaran informasi tentang penerimaan santri baru. Brosur sederhana sekali, ketik di kertas, kemudian di copy di kertas warna kuning. Saya yang copy. Saya copy sekitar 200 lembar, saya bagi-bagi. Jadi santri pertama 11 orang, santri gelombang kedua sekitar 20 orang, ditambah lagi dengan anak-anak korban tsunami. Tambah anak-anak korban tsunami. Waktu itu hadir OSKR Jepang. OSKR Jepang memberikan beasiswa pendidikan selama 3 tahun kepada anak-anak korban tsunami yang dititipkan ke beberapa pesantren, termasuk Jabal Nur. Termasuk Jabal Nur, bukan hanya Jabal Nur, tetapi termasuk Jabal Nur. Pada masa itu saat berapa orang yang dititipkan untuk di Jabal Nur sekitar 13 orang. 13. Dan umumnya itu bukan umum, kebanyakan dari Meraksa. Ada Meraksa Puntet, kemudian dari Dakuta, dari Krungmane, daerah-daerah yang korban tsunami, yang yatim tsunami lah, dibiayai oleh OSK Jepang. Jadi saya ingat waktu itu Bapak Hideki Yoshinaga selaku koordinator OSK untuk Aceh memberikan semangat yang luar biasa kepada anak-anak korban tsunami supaya mereka tetap optimis belajar, penuh semangat, jangan istilahnya jangan mati semangat lah. Dengan peristiwa yang dihadapi ini, beliau mengibaratkan peristiwa yang terjadi di Nagasaki dan Hiroshima yang dibombardir, yang begitu dulu lantanya, tapi Jepang bisa bangkit dan maju lagi. Jadi kehilangan orang tua, kehilangan keluarga, jangan menjadi hambatan untuk meniti masa depan. Mereka dibiayai biaya SPP Daya mereka tanggung, kemudian biaya jajan diberikan uang cash, sampai dengan kebutuhan lebaran. Nah, kebetulan saya tahu persis itu. Saya diajak oleh tim dari SK itu untuk membeli pakaian kebutuhan mereka untuk lebaran. Ya, sedikit Ustaz, di masa awal-awal peralihan Daya Jabal Nur menjadi Terpadu, untuk SPP-nya pada masa itu berapa? SPP pada waktu itu 300.000. 300.000. Ya. 300.000, biaya pembangunan belum ada. Ya, SPP 300.000, kemudian 2 tahun ke depan tambah 50, 2 tahun tambah 50 lagi. Seperti itu. Dan pada posisi 500.000 cukup lama tidak ada peningkatan. Lama sekali di situ. Jadi ketika 300, 350, 400, 450, 500, di 500 ini cukup lama bertahan. Sampai betul-betul Daya tidak mampu lagi menahan inflasi, artinya ketersediaan dana dengan meningkatnya harga barang yang dibeli tidak sesuai lagi, baru ditambah lagi 450 dan 600 sampai dengan saat ini sudah seperti saat ini. Nah, jadi alhamdulillah Jabal Nur sejak peresmian tanggal 11 September tahun 2003 terus berkembang, dan pada tahun 2007 itu alumni pertama lahir, alumni MTS, alumni Daya. Alumni MTS lahir sebanyak sekitar 13 orang. Mereka ikut ujian ke MSN Dewantara. Mereka pergi dengan lebih-lebih, kita siapkan dari Daya waktu itu. Jadi setelah mereka tamat, langsung dialihkan ke madrasah aliyahnya. Nah, jadi pengurusan piagam pendirian madrasah aliyah, yang pertama kita urus piagam pendirian Etajinya Personal MTS, kemudian baru madrasah aliyahnya. Ya. Saya ingat sekali, terkesan sekali
pada saat mengurus izin operasional MTS, saya berada di ruang Kepala Kanwil, Kantor Kanwil Departemen Agama waktu itu di Banda Aceh. Lagi ngomong-ngomong dengan Kepala Kanwil itu, waktu itu Tengku Dr. Andes Nugraha Jalaluddin Masyam, almarhum. Lagi asik ngomong dengan beliau selaku kapasitas Kemenag membahas tentang Jabal Nur, tiba-tiba gempa susulan datang. Nah, kan gempa pasca tsunami itu kota Banda Aceh masih lulanta posisinya itu. Nah, jadi toko-toko itu belum ada. Toko-toko bangunan baru belum ada. Itu tahun 2004 pengurusan operasionalnya. Itu terkesan sekali. Jadi almarhum Pak Haji Jalaluddin Masyam bangun di tempat duduknya kursi kanwil itu, bangun menjumpai memegang saya karena gempanya itu agak lumayan terasa. Nah, jadi tembok-tembok dari lemari kantor berbunyi udah bunyi. Jadi beliau duduk memeluk saya di bahu karena mungkin beliau takut, tapi berusaha untuk meredam rasa takut saya gitu. Jadi itu yang terkesan sekali dengan dalam pengurusan izin operasional MTS. Nah, jadi alhamdulillah selesai waktu itu, selesai operasionalnya. Kemudian setelah tahun 2007 mereka langsung dialihkan ke Madrasah Aliyah Jabal Nur. Kemudian tahun 2005 kita urus izin operasional MA atau Mas Jabal Nur. Dan pada tahun 2009 angkatan pertama Mas Jabal Nur itu sekitar 12 orang. Itu yang aliyah, yang aliyahnya. Wisuda tidak kita buat tahun 2009. Tapi wisuda kita buat pada tahun 2010. Kita wisudakan dua angkatan. Angkatan 1, angkatan 2 itu pun jumlahnya sudah 5 orang. 5 orang. Untuk selanjutnya setiap tahun kita buat wisuda sampai dengan tahun kemarin dan tahun ini insya Allah akan kita laksanakan lagi. Terus setiap tahunnya. Kalau analisa saya, perkembangan Jabal Nur ini dari awal di awal itu merangkak lumayan berat. Jadi ibarat anak kecil, dari posisi bisa berjalan tertatih-tatih, rintangannya lumayan besar. Tetapi alhamdulillah dengan berkat doa daripada guru-guru kita, kekompakan Dewan Guru, dukungan masyarakat, dukungan daripada pihak pemerintah daerah Aceh Utara dan provinsi, istilahnya anak kecil ini dari begitu susahnya dia berjalan tertatih, ketika dia telah bisa mulai berlari, itu langsung bisa berlari kuat. Nah, artinya ketika sudah berkembang, alhamdulillah pesat terus sampai dengan saat ini yang kita lihat sekarang ini. Jadi alhamdulillah ini santri kita sudah 800 lebih dengan fasilitas pendidikan, ruang belajar dan beberapa fasilitas lainnya sudah standar seperti daerah-daerah yang lain. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak lama lagi Jabal Nur juga akan mendirikan PD atau perguruan tinggi. Mungkin kita akan cari prodi yang yang ngetren sedikit lah, yang ngetren sedikit. Minimal alumni Jabal Nur bisa langsung melanjutkan ke perguruan tinggi yang ada di tempat kita dengan tetap tinggal di daerah ya seperti santri, cuman namanya nanti mungkin mahasantri. Jadi demikian sekilas sejarah berdiri Jabal Nur sampai dengan saat ini. Baik Ustaz, kita lanjut Ustaz. Ada sedikit pertanyaan sebelum kita akhiri. Apakah ada dampak positif dan negatif setelah peralihan daya Jabal Nur ini dari sistem dari sistem Salafi kepada terpadu? Ya. Baik, terima kasih. Secara hukum alam, setiap kebijakan itu pasti ada efek positif negatifnya.
Tidak ada positif semua dan tidak ada negatif semua. Sisi dampak positifnya, perkembangan Jabanor dengan setelah pelaksanaan proses pendidikan menggunakan kurikulum terpadu terus meningkat. Dari tahun ke tahun terus meningkat dan guru juga terus bertambah. Minat guru untuk mengajar di Jabanor waktu itu juga cukup banyak yang mengajukan diri untuk menjadi guru di sini, menjadi guru di Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan menjadi guru pengasuhan ya lumayan banyak waktu itu. Jadi yang positifnya peningkatan jumlah santri yang signifikan. Kemudian seiring bertambah jumlah santri yang banyak, jadi tipe daya waktu itu juga sudah bisa untuk menjadi bahan pertimbangan mendapatkan bantuan dari provinsi dan kabupaten. Jadi positifnya itu, jadi santri cepat bertambah banyak. Kemudian fasilitas untuk bantuan untuk peningkatan fasilitas juga lumayan mendapat perhatian daripada pihak pemerintah. Sisi negatifnya kecil, yaitu kepada saya pribadi ada beberapa orang yang menanyakan atau boleh kita katakan menanyakan atau boleh kita katakan menyampaikan semacam kritikan. Jabanor itu sudah menyediakan sekolah, ada MTS, ada MA. Saya khawatir suatu saat itu yang muncul cuma sekolah, dan kurikulum pesantren itu akan hilang. Kemudian itu akan tidak jauh beda dengan pesantren-pesantren modern lainnya yang pemahamannya terlalu modern, seperti apa kita katakan sudah menjalani dalam proses ubudiah, tidak lagi seperti guru-guru kita di pesantren salafi, artinya sudah menganut pemahaman aliran-aliran di luar mazhab yang 4. Jadi itu kritikan-kritikan disampaikan ke saya. Rupanya ke Abu pun ada demikian disampaikan. Ada yang menyampaikan ke Abu, ya tentu itu teman-teman Abu yang selevel dengan beliau yang mengatakan dengan bahasa yang sama yang disampaikan ke saya, tapi bukan orang yang sama. Bukan orang yang sama, tapi bahasanya sama. Disampaikan menurut pikiran beliau ini tidak bagus. Jabanor diterapkan pola terpadu tidak bagus karena kedepannya yang muncul justru sekolah, pesantrennya hilang. Jadi itu positif negatifnya. Baik Ustaz, tapi alhamdulillah walaupun demikian untuk saat ini Jabanor tetap konsisten dalam hal salafi. Iya, insyaallah, karena dari restu dari Abu Tu dan Abu Pulau Gading, daya Jabanor ini tidak boleh lepas daripada Kitabut Turas, jadi pembelajaran kurikulum kitab kuning, dan tetap dalam koridor mazhab yang 4, khususnya mazhab Syafi'i. Jadi pembahasan keilmuan fikih kita itu orientasinya adalah mazhab Syafi'i. Baik Ustaz, yang terakhir Ustaz pada sesi kali ini kami ingin meminta pesan dan kesan Ustaz untuk Dayah Jabanor, dan khususnya untuk Jabanor Podcast ini karena ini merupakan edisi perdana kita. Yang pertama saya ingin menyampaikan pesan saya kepada program podcast ini. Ini adalah program yang sangat bagus. Kenapa saya katakan sangat bagus? Dengan adanya program podcast ini, hasil daripada penyampaian di program podcast ini akan ditonton, diikuti oleh khalayak ramai, oleh masyarakat luas melalui media-media atau channel-channel yang memang sudah ditentukan oleh pihak manajemen podcast ini. Jadi ini penting sekali. Kemudian pesannya begini, setiap sesuatu yang kita laksanakan itu pasti ada kurangnya. Nah, kekurangan itu jangan membuat kita pesimis, tetapi terus lakukan peningkatan.
Jadi apakah perangkatnya, fasilitasnya, segala macam, seiring dengan berjalan, kita laksanakan program terus berjalan, akan terlihat, oh ini kurang, kita tambah. Nah, terus kita tambah. Harapan saya ke depan, itu pemateri-pemateri di podcast ini, dilihat daripada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh dari pejabat. Jadi misalkan ketika datang tim dinas provinsi, saya minta waktu berapa beliau ada waktu, apakah 15 menit aja duduk di sini, sampaikan wawancara beliau untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan di program podcast ini. Saya pikir ini sangat bagus sekali. Ya Ustaz, yang terakhir Ustaz, harapannya untuk kemajuan daerah Jabal Nur. Iya. Daerah Jabal Nur yang dulu berjalan tertatih-tatih sekarang sudah bisa berlari, ibarat anak-anak kecil dari jalan bertatih sudah bisa berlari, sudah dari tidak ada yang tahu sudah maju seperti ini. Ini tentu bukan dari sentuhan satu tangan, tetapi dari karya beberapa tangan para ahli. Jadi kita harapkan ke depan ini tangan-tangan ahli ini semakin banyak. Tangan-tangan ahli ini semakin banyak, semakin ramainya orang-orang kreatif berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan bersama-sama untuk memajukan daerah Jabal Nur di masa yang akan datang. Kita berharap semoga Allah memberikan keberkahan umur kepada Abu pimpinan daerah, ya Abu kita bersama untuk memimpin Jabal Nur ini, dan Dewan Guru, pengurus, Dewan Guru Salafiyah, Dewan Guru Sanawiyah, Dewan Guru Aliyah, dan alumni itu semuanya kompak, sepakat satu kata untuk memajukan Jabal Nur. Tantangan akan tetap ada, tetapi dengan bersama-sama, insya Allah tantangan-tantangan itu akan mampu kita hadapi bersama-sama. Begitupun harapan kami kepada masyarakat, tokoh masyarakat, para pejabat di kecamatan, di kabupaten, di provinsi, tanpa ada uluran tangan daripada pejabat, daripada penguasa, pemegang kebijakan, maka ini tidak mungkin akan maju. Karena setiap tahunnya Jabal Nur ini untuk peningkatan sarana membutuhkan dana lumayan besar, miliaran. Tidak mungkin dana segitu besar bisa disediakan oleh individu atau kelompok masyarakat. Itu perlu ada kebijakan daripada pejabat supaya bisa disalurkan bantuan untuk peningkatan daya Jabal Nur. Masih banyak fasilitas yang perlu kita kembangkan, seperti laboratorium bahasa, laboratorium kimia, laboratorium komputer. Alhamdulillah sudah ada, walaupun tidak begitu sempurna, tapi sudah standar. Nah, banyak fasilitas yang lain yang belum kita punya, dan ini akan terus kita laksanakan. Bahkan ke depannya kita sudah punya wacana untuk melaksanakan balai latihan kerja BLK. Kita akan mendidik kader-kader kita, para alumni-alumni kita untuk bisa berkarya. Nanti akan kita buka insya Allah, yaitu BLK bidang konveksi, bidang otomotif atau perbengkelan. Jadi kita harapkan setelah mengikuti pendidikan di BLK itu, mereka bisa mandiri, bisa buka usaha menjahit atau membuka bengkel. Adapun cita-cita besar daripada pimpinan daerah Jabal Nur ini, Abu menyampaikan ke saya dalam dialog beberapa saat yang lalu. Insya Allah ke depan Jabal Nur ini, di Jabal Nur akan didirikan perguruan tinggi dengan memilih prodi yang disukai oleh mahasiswa, oleh para alumni atau masyarakat, dan memberikan kemudahan untuk lapangan kerja. Jadi kita harapkan nanti suatu saat, insya Allah mudah-mudahan tidak begitu lama lagi,
akan berdiri perguruan tinggi yang mahasiswanya mondok dan Jabal Nur seperti santri. Cuma barangkali sebutannya bukan santri, tapi menjadi mahasantri. Dan ketika wisudanya nanti insya Allah akan lebih istimewa lagi. Jadi wisudanya kelas 6 dan strata 1. Nah, jadi sekali wisuda 2 tingkatan. Tingkat aliyah dari kelas 6 dan strata 1. Bahkan ada kemungkinan beberapa tahun ke depan akan kita buka pasca, bukan suatu yang mustahil. Jadi selesai S1 misalkan kita buka bahasa Arab, nanti pasca sarjananya bahasa Arab. Ya tentu itu dengan mempersiapkan sumber daya yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau untuk membuka perguruan tinggi, sekolah tinggi, ya minimal guru-gurunya itu harus tamatan pasca sarjana. Nah, kita harapkan doktoral dari program doktoral. Ini harapan kami dari pimpinan pengurus daya ya kepada guru-guru yang masih fit lah ini, yang masih usia muda, yang kesempatannya masih sangat luas sekali. Diselesaikanlah tugas belajarnya S1, S2 di program doktoral. Kita harapkan nanti perguruan tinggi Jabar ini akan menyerap tenaga-tenaga profesional dari alumni dan juga dari masyarakat sekitar atau masyarakat luas sebagai tenaga pendidik nantinya. Sebagai penyampaian kami yang terakhir, Jabal Nur telah berdiri sekian tahun dan sampai saat ini alhamdulillah terlihat oleh kita dan disaksikan oleh masyarakat. Jabal Nur sudah maju. Mari sama-sama Jabal Nur kita rawat dan terus kita kembangkan bersama-sama demi untuk kemaslahatan kita semuanya, kemaslahatan generasi kita, dan kemaslahatan demi keumatan di masa yang akan datang. Saya pikir demikian. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Tanpa terasa sudah di penghujung ini. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat singkat ini, walaupun waktunya sangat singkat, namun pembahasannya sangat luar biasa, sangat jelas rasanya. Dan kami pun daripada pemirsa yang ada di rumah ataupun yang ada di mana saja mungkin lebih bisa mengetahui bagaimana asal-usul Jabal Nur, bagaimana sejarah Jabal Nur, dan juga bagaimana tentang Jabal Nur itu sendiri. Terima kasih banyak Ustaz atas segala keluhan waktunya dan kesempatannya sudah berhadir di Jabal Nur Podcast. Mudah-mudahan dengan kehadiran Ustaz dapat membuka wawasan kepada seluruh hadirin sekalian ataupun syabab-syabab Jabal Nur Podcast dimanapun mereka berada. Nah, untuk yang terakhir Ustaz, kami daripada pihak podcast Jabal Nur Podcast meminta maaf atas segala kesalahan dan juga kesediaan tempat yang mungkin membawa Ustaz. Inilah keadaan kami karena ini merupakan hal yang perdana. InsyaAllah nanti akan kita sempurnakan di episode selanjutnya ataupun di edisi berikutnya Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih juga kepada seluruh syabab-syabab Jabal Nur Podcast. Inilah Jabal Nur Podcast edisi perdana. InsyaAllah akan kita undang bintang-bintang tamu kita untuk edisi-edisi selanjutnya dengan berbagai topik pembahasan, yang mana pembahasan tersebut dapat mempererat wawasan, mempererat silaturahmi yang pertama, dan juga yang kedua memperluas wawasan kita tentang daya ataupun tentang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jabal Nur Podcast dari Santri untuk Negeri.